na ia urunia nakarain risilaja rari Putabangun tau manurung baturilu anak tangana sawere gading nikana itendridio. Bau Opu Masifasi membaca lontar Putabangun, meski beberapa bagian tulisan Arab dalam naskah ini sudah memudar. Naskah lontar Putabangun ini ditulis dalam huruf Arab, namun bahasa yang digunakan adalah bahasa Selayar. Tebalnya 239 halaman. Lalaki. Yang pertama bercerita tentang pertama kali ada kerajaan di Selayar. Kemudian tentang adanya gong negara, tentang pembahagian tanah-tanah warisan dari leluhur, kemudian tentang ilmu bintang. Dalam lontar Putabangun dijelaskan, kerajaan pertama yang ada di Selayar adalah Kerajaan Putabangun. Kerajaan ini lalu menyebar dan bertambah ke seluruh wilayah Selayar menjadi 14 kerajaan. Bukan hanya menyimpan cerita tentang kerajaan-kerajaan yang pernah berkuasa di Selayar, lontar Putabangun juga mencatat kedatangan Belanda ke Selayar. Ya, waktu pertama Belanda masuk di Selayar, dia mendarat di benteng. Jadi dia lihat itu rumahnya, ada rumah di benteng. Dia tanya, dia bilang siapa punya rumah? Nah, itu juru bahasanya bilang itu rumahnya Opu Putabangun. Dalam peta Indonesia, Kepulauan Selayar terletak di kaki Sulawesi Selatan dan terpisah dari daratan. Selayar kini dihuni lebih dari 100.000 jiwa dengan mayoritas penduduk bekerja sebagai nelayan dan berkebun. Selayar juga merupakan jalur perlintasan pelayaran Nusantara baik ke wilayah timur atau wilayah barat Indonesia. Selain itu, Selayar juga merupakan jalur pelayaran internasional bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Selayar kemudian menjadi ramai ketika menjadi jalur perdagangan menuju pusat rempah-rempah. Selayar mulai muncul dalam peta Portugis itu pada tahun 1633. Dan mencapai puncaknya ketika kolonialisme Belanda mulai masuk di Selayar, dan Selayar dijadikan sebelumnya onderafdeling, kemudian menjadi afdeling. Itu sejak 1732 sudah ada pemerintahan Hindia Belanda di Selayar. Menjadi salah satu jalur pelayaran internasional sejak tahun 1600-an, membuat Selayar banyak disinggahi pelayar asing. Tercatat, Selayar pernah menjadi persinggahan bangsa Eropa dan Tiongkok. Mereka menjadikan Selayar tempat singgah sebelum melanjutkan perjalanan ke pusat-pusat rempah yang ada di Indonesia. Sejak dahulu kala, Selayar bukan hanya menjadi tempat singgah bangsa Eropa dan Tiongkok, namun Selayar juga menjadi tujuan dakwah dan menyiarkan ajaran agama Islam. Beduk keempat ini menjadi tanda sholat Jumat dimulai di Masjid Tua Gantaran. Masjid Tua ini menjadi saksi penyebaran Islam pertama di Selayar. Yang menarik dari sholat Jumat di sini adalah saat pembacaan khotbah Jumat. Naskah kuno dalam bentuk gulungan kertas dan ditulis dalam huruf Arab ini selalu dibacakan. Membacanya pun berbeda. Ada sentuhan aksen Melayu dalam lantunan Arab yang dibacakan oleh khatib. Konon, naskah ini adalah peninggalan Datuk Ribandang, orang yang pertama datang ke Selayar untuk menyebarkan agama Islam. Isi naskah kuno ini adalah ajakan untuk berbuat baik dan ajakan untuk selalu ingat dan mendoakan raja-raja yang pernah menjabat di Kerajaan Gantaran.
Penyebaran agama Islam di Selayar tercatat dalam lontar Datuk Ribandang. Dalam lontar ini disebutkan, Islam masuk ke Selayar dibawa oleh seorang ulama dari Tanah Minang bernama Datuk Ribandang. Pada waktu Datuk Ribandang itu mendarat, dia di Ngapalohe, itu salah satu pelabuhan pada masa dahulu itu. Ada teluk masuk. Sudah itu ke Turungang. Di Turungang ketemu dengan nama Puso, nelayan itu. Dia ajak supaya Puso ini masuk Islam. Dia katakan, saya takut sama raja. Dia bilang, kamu lebih dulu yang saya Islamkan, karena rajamu juga saya akan Islamkan. Jadi dia sempat diislamkan di Turungang, itu Puso. Jadi sebenarnya Islam pertama Puso itu. Nah, sudah itu ke Babaere, pelabuhan juga di situ. Disitulah mereka naik di kerajaan. Jadi mereka berempat itu mau balik itu 4, Datuk Ribandang, Datuk Retiro, Datuk Ribarri dengan Datuk Sulaiman. Itu. Mereka berempat itu naik di Gantarang. Dalam catatan sejarah, masuknya Islam di Selayar diperkirakan pada abad ke-16. Sejarawan berbeda pendapat tentang tahun masuknya Islam di Selayar, tapi yang pasti tidak berbeda jauh dengan masuknya Islam di Goa Talo di Sulawesi Selatan 1603. Tapi mayoritas pendapat termasuk dari sejarawan dari Universitas Hasanuddin, juga dari Universitas Islam Negeri Makassar, itu di Selayar tahun 1605 dibawa oleh Datuk Ribandang. Pulau Selayar dianugerahi tanah yang subur dan kaya akan hasil bumi berupa rempah-rempah. Kekayaan hasil bumi Selayar bahkan menjadi buruan bangsa Eropa, terutama Belanda pada kisaran abad ke-16. Salah satu hasil bumi yang paling dicari pada saat itu adalah kopra atau kelapa tua yang sudah dikeringkan. Tanaman kelapa inilah yang kemudian mendominasi perdagangan VOC, bahkan di data pertanian Hindia Belanda dari sekitar 400.000 pohon kelapa di Sulawesi Selatan itu lebih 50% di Selayar. Dari arus barang yang kita lihat dari catatan Belanda dari 1847 misalnya, ada 3 pelabuhan yang paling ramai. Yang pertama Pelabuhan Makassar, Pelabuhan Balanipa di Sulawesi Barat, dan Pelabuhan Selayar. Dari data arus kapal yang masuk, Selayar itu paling tinggi, sekitar 163 kapal per tahun. Itu didominasi dengan kopra. Sejak era kolonial Belanda, kopra memang menjadi sumber penghasilan utama masyarakat Selayar, bahkan sampai saat ini. Di masa kejayaan kopra, VOC menjuluki kelapa dengan sebutan The Golden Gold atau emas hijau sebagai pertanda sangat berharganya kelapa pada saat itu. Di tahun 1700-an, VOC menjadikan kopra sebagai andalan ekspor mereka. Di Eropa, kopra sangat diminati karena untuk bahan dasar pembuatan minyak dan mentega.
Anti adalah salah satu petani kelapa di desa Bonea yang masih bertahan. Selain bertani, Anti juga mengolah kelapa menjadi minyak. Untuk mengolah minyak kelapa, Anti dibantu oleh saudara perempuan dan anak lelakinya, Ardiansyah. Sehabis hujan, Ardiansyah bersiap mengambil kelapa yang sudah tua untuk diolah menjadi minyak oleh ibunya. Walau masih berusia belasan tahun, Ardiansyah sudah mahir memanjat pohon kelapa yang tingginya mencapai 10 meter. Setelah kelapa tua dipetik, Ardiansyah segera memberikan kelapa ini ke ibunya untuk selanjutnya dikupas dan diparut untuk diambil santannya. Ya, kelapanya dikupas baru dibelah, setelah dibelah baru diparut. Diparut, setelah diparut baru diperas. Sudah diperas, begitu baru dimasak begini setengah matang baru pisah airnya dengan santannya. Dipisah untuk apa, Bu? Dipisah untuk dimasak itu santannya untuk dimasak dibikin minyak. Nah, minyak yang bagus itu seperti apa, Bu? Minyak yang bagus itu yang seperti yang agak kekuning-kuningan. Itu ada kunyit. Oh, itu. Ini kunyit untuk dikasih ke bawah sini di minyak, ya. Usaha ini telah berjalan selama puluhan tahun dan bisa menghidupi keluarga ini. Kopra bukan hanya dapat diolah sebagai bahan dasar minyak. Di negara maju, kopra mulai dikembangkan untuk bahan baku obat jantung, kecantikan, dan bahan dasar parfum. Orang Selayar bahkan menjadikan kopra dan kelapa tidak hanya sebagai mata pencaharian, namun kelapa adalah barang yang wajib ada dalam setiap ritual adat di Selayar. Ketergantungan tunggal terhadap kelapa ini kemudian mengakar di masyarakat dan akhirnya berpengaruh pada budaya. Sehingga dalam segala aktivitas pun itu selalu ada kelapa, termasuk dalam budaya pernikahan misalnya, di mana ketika ada yang menikah, apapun yang menjadi mahar dari pihak laki-laki selalu ada disertakan kelapa. Kini petani kopra tersebar hampir di seluruh wilayah pedesaan, namun pusatnya ada di wilayah pesisir Selayar, yaitu di Bonto Manai, Bonea, dan Bonto Mateme. Belakangan harga kopra sedang tidak stabil, namun petani-petani kopra tetap setia untuk menjaga dan meneruskan tanaman warisan leluhur mereka ini. Sebab kelapa atau bahan dasar kopra adalah emas hijau yang selalu dapat menghasilkan rupiah untuk menghidupi masyarakat Selayar. Jejak Selayar terekam jelas dalam sejarah yang panjang. Pada sekitar abad ke-16, saat dijadikan tempat singgah pelayar asal Eropa, Selayar mulai ramai dan dijadikan jalur pelayaran rutin. Awalnya, Selayar dijadikan jalur peristirahatan bagi pelayar asal Eropa yang akan menuju ke pusat rempah-rempah di Maluku. Selama menjadi jalur perdagangan ini, mendaratlah orang-orang dari Tiongkok, Portugis, terutama Belanda juga, Spanyol, Prancis, Inggris, dan lain-lain sebagainya. Sehingga di Selayar banyak ditemukan tinggalan-tinggalan yang berasal dari berbagai bangsa ini. Bukan hanya kapal asal Eropa, belakangan terungkap ada juga kapal asal Tiongkok yang ditemukan karam di perairan Selayar.
Jangkar raksasa ini adalah saksi bagaimana peredaran kapal-kapal asal Tiongkok di perairan Selayar. Konon, jangkar raksasa ini diperoleh dari kapal dagang asal Tiongkok pada abad ke-16 yang rusak dan karam di perairan Selayar. Tak jauh dari tempat penyimpanan jangkar raksasa di wilayah Padang ini, banyak kapal-kapal dagang asal Tiongkok berburu hasil laut berupa teripang, sirip hiu, dan telur penyu. Museum ini menyimpan keramik-keramik hasil pengangkatan kapal karam asal Tiongkok di wilayah Sangkulu-Kulu Kepulauan Selayar. Diperkirakan kapal ini karam akibat menyangkut di terumbu karang dan akibat perompakan. Sedikitnya ada 500 keramik yang diperkirakan dari beberapa dinasti, seperti dinasti Ming, dinasti Sung, dinasti Yuan, dinasti Sukhothai, dan dinasti Sawangkalok. Berdasarkan catatan barang muatan kapal tenggelam atau BMKT Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedikitnya ada 12 kapal karam di perairan Sulawesi Selatan, termasuk di perairan Selayar dan Takabonerate. Dari 12 data kapal karam ini, baru 4 kapal yang teridentifikasi, nama, dan perkiraan tahun tenggelamnya. Dengan banyaknya kapal-kapal dagang yang singgah, sehingga di daratan Selayar sendiri ketika dilakukan eskavasi atau ketika masyarakat membuka areal perkebunan, banyak ditemukan harta karun. Di sisi lain juga dari kapal-kapal VOC yang karam di Selayar dari sekitar 1600-an sampai 1780-an, itu sekitar 200 kapal VOC, 12 kapal VOC yang karam di perairan Selayar. Itu yang sampai hari ini banyak diburu oleh penyelam-penyelam liar yang tentunya tanpa izin untuk mengangkat berbagai porselin, bahkan batangan-batangan emas yang sering ditemukan oleh para penyelam di Selayar. Selain jejak tentang kapal perang karam, sejak 10 tahun terakhir, santer terdengar banyak terjadi perburuan harta karun terpendam di perairan Selayar. Namun pelakunya sulit terungkap. Bukan hanya perairan Selayar, di daratan Selayar, terutama di kampung-kampung tua, konon juga tersimpan harta karun dan menjadi buruan para pencarinya. Saya tidak tahu persis, tapi orang yang gali-gali itu tanah, banyak menemukan barang-barang begitu. Sejak kapan mereka ke sini untuk menggali itu, Pak? Sejak saya kecil itu saya tahu banyak sekali orang masuk gali-gali begitu. Di wilayah mana aja, Pak, di Bitombang? Di sebelah di sebelah selatannya Bitombang. Semua ada, sebelah utara juga. Barang-barang berharga yang terpendam di daratan Selayar diduga sengaja disimpan oleh para pelayar asal Tiongkok dan Eropa untuk menghindari para perompak yang berkeliaran di perairan Selayar. Demi keamanan mereka menyembunyikan di perbukitan, karena pada saat itu yang berkuasa di laut selain lawan-lawan di antara para pedagang Eropa yang masing-masing menggunakan kapal, juga pada masa bajak laut ini dan terakhir ketika pada saat pemberontakan Kahar Muzakkar. Maraknya informasi perburuan harta karun di wilayah perairan dan daratan Selayar membuat pemerintah setempat geram. Pemerintah daerah Selayar menilai kapal karam sebagai benda bersejarah yang seharusnya mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah pusat. Di Selayar ini saya dengar ada bahkan lebih dari 10 titik di sekitar perairan Selayar yang menurut ceritanya orang di kapal karam itu ada di dalamnya barang-barang yang bernilai ekonomi tinggi. Dan itu tetap dipantau pengawasannya. Kalaupun ada kita dengar bahwa di Selayar ini termasuk rawan penjarahan yang seperti itu. Saran kami terkait dengan itu, karena ini menjadi ranahnya pemerintah pusat, untuk membatasi ruangnya penjara itu, kalau bisa ini dipercepat, barang itu diangkat, ya? Karena kalau selama barang itu tidak diangkat, tetap menarik perhatian untuk orang ke sana ya, menjara. Akarinjo mange, karinjo mange, alohe terumbu karanda. Keberadaan kapal karam di perairan Selayar menjadi petanda bahwa Selayar adalah jalur pelayaran yang penting di Indonesia sejak dahulu kala. Kini Selayar mulai diperhitungkan. Hasil bumi Selayar menjadi salah satu komoditi utama untuk diekspor ke luar negeri. Begitupun hasil laut Selayar. Bahkan selain berkebun, mayoritas masyarakat Selayar berprofesi sebagai nelayan.
Selain untuk memasok kebutuhan ikan tanah air, hasil perikanan Selayar bahkan diekspor ke luar negeri. Lembar-lembar sejarah Selayar tidak akan pernah selesai untuk diarungi. Kepulauan ini menyimpan sejuta kekayaan untuk dijaga agar tak lekang ditelan kemajuan zaman. Naskah-naskah lawas, rempah-rempah, dan hasil laut Selayar adalah harta karun yang mesti terus dijaga.